Angel. Hai Nun, apa kabar? Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat. Kamu? Iya nih, sehat juga. Ih, aku juga jadi gimana gitu deh di film sama kamu. Angel, anyway, gue mau cerita nih. Gue tuh baru banget nonton film. Judulnya Pursuit of Happiness, yang meranin Will Smith. Lo tau gak sih film itu? Ih, tahu banget. Itu kan film lama tapi keren parah, Inun. Iya, gue saking kerennya itu gue tuh sampai nonton berkali-kali gitu mengenai itu. Iya, bener. Gue juga sih. Ya sebenarnya banyak banget sih yang gue dapat dari film itu. Kayak makna-makna kebahagiaan gitu segala macam gitu ya. Nah, gue pikir sih sebenarnya kalau kita ngobrolin mengenai ini tuh kayak buat generasi kita gitu ya, ini tuh kayak existential crisis gitu. Bener banget sih. Suka ngerasa gak sih ditampar-tampar kecil kayak dari setiap bagian dari film itu gitu ya, bahwa banget. Mengingatkan gitu sebenarnya hakikat bahagia tuh kayak gimana gitu ya, Nun. Banget. Terus sebenarnya pertanyaannya sekarang lo bahagia apa enggak? Gue pribadi, gue bersyukur banget sih Nun sampai di titik ini, dan gue sangat bahagia ya Nun ya. Banyak banget yang mungkin di suatu gue belum mencapai goals yang besar itu ya Nun ya. Tapi gue bersyukur setiap perjalanan step-step di hidup gue gitu Nun, ya dikit-dikit ya Nun ya tercapai. Itu kan dari gue ya. Kalau dari lo sendiri gimana tuh Nun? Bahagia versi Inun. Gue sih seneng ya dengan maksudnya lo bahagia dengan reason lo, dan menurut gue bahagia tuh beda-beda ya semua orang ya, antara lo sama gue itu beda, sama kita sama orang tua kita mungkin beda. Tapi as simple as definisi, menurut gue bahagia tuh mengenai state of mind sih. Jadi mengenai keadaan berpikir kita. Dan memang kebahagiaan tuh sifatnya nggak bisa permanen ya. Kita nggak bisa nih bahagia terus menerus, pasti kita ada struggle apa. Tapi bahagia tuh menurut gue keadaan dimana tuh kita bisa merasa tenang dengan diri kita gitu. Maksudnya di sebuah kondisi dimana kita merasa tenang sama diri kita, dan kita tidak merasa worry atau tidak merasa memikirkan sesuatu yang bikin kita tuh jadi sedih. Itu menurut gue state of bahagia tuh di situ. Sebenarnya bahkan ya, lo tuh nggak bisa sih ngasih happy itu adalah gitu ya Nun. Sebenarnya bahagia tuh tau nggak sih kayak nyes aja di hati. Sekecil tau nggak ngelihat orang tua lo sehat dan selalu ngasih lo doa dan senyuman ya, even jauh gitu. Itu tuh tau gak sih rasanya ribuan kali lipat gitu kan. Atau mungkin yang udah jadi orang tua gitu Nun, yang anaknya tuh tumbuh kembangnya sehat ya kan. Jadi kayak yang jangan pernah bandingin bahagia diri kita sama orang lain, karena nggak akan ada habisnya. Bener. Tapi syukuri aja gitu nggak sih Nun? Iya, apa setuju. yang kita punya, dan semua orang tuh punya waktunya aja gitu Nun. Iya, gue setuju banget Angel. Dan menurut lo sekarang tuh kan gini ya, kalau misalnya kita ngomongin milenial gitu ya, atau mungkin sebelum milenial ada Gen Y gitu ya. Sekarang tuh kayak Lo Gen apa by the way? Gen gue X? tuh baby boomer. Baby boomer. Sekarang tuh kayak gini loh, Nun. kayak kita tuh kayak seolah-olah tuh mengejar-ngejar kebahagiaan. Contohnya sekarang ada sosial media gitu ya, Jel. Kan menurut lo gimana sih, Jel? Kayak sosial media tuh kayak orang-orang tuh kan selalu menunjukkan kebahagiaan. Jadi kayak lo tuh selalu ngejar kebahagiaan orang lain gitu. Nah itu menurut lo gimana, Jel? Kalau lo bisa mengolah emosi lo untuk kayak oke, ini aja bisa, kenapa gue enggak nih, dan effort untuk lebih baik lagi, itu nggak salah sih Nun. Tapi kalau misalnya ya Nun ya, Inun nih achieve gitu ya nih Nun sesuatu tadi, lo udah kenaikan jabatan misalnya, terus gue merasa sedih Nun, dan gue merasa tadi drop. Nah itu sih lo nya bro yang kacau gitu ya nggak sih Nun? Iya, sebenarnya kebahagiaan itu bukan tentang hal-hal yang belum kita capai gitu, tapi lebih ke present time yang lo bilang tadi, atau bahkan lo bilang tadi spesifik tuh kayak rasa syukur gitu ya. Rasa syukur tuh kayak ya gitu, kayak rasa syukur itu mungkin yang penting banget sih. Satu hal itu sih, rasa syukur itu penting banget dalam state of mind kebahagiaan. Mungkin menurut gue gitu sih, Jel. Bener. Nah, kalau ngomongin bahagia pasti ada sedih juga sih, ya kan? Iya benar. Nah, kira-kira biasanya kalau misalnya lo lagi sedih nih, apa sih sebenarnya yang lo lakuin, Jel? Gue pengen tahu aja gitu. Soalnya kan lu kan kelihatannya di sosial media happy mulu.
Tapi sebenarnya di belakang-belakang itu kan ada hal-hal yang gak kelihatan sama orang gitu. Maksudnya mungkin struggle lu atau gimana sih caranya lo mengatasi kesedihan. Komponen rasa kan banyak ya Nun ya. Ada bahagia, ada sedih, kecewa, marah gitu kan. Dan ya itu hidup gitu. Kalau lo bisa ngerasain itu semua, lo seharusnya bersyukur men gitu. Di gue pribadi, once gue ngerasa lagi down, lagi sedih gitu ya, gue akan coba tenang dulu sebentar dan gue kenali gitu Nun. Gue harus di treatment apa oleh diri gue sendiri. Anyway ya Nun ya, cara lo untuk ngejawab masalah-masalah lo tuh gimana sih Nun? Masalah tuh banyak banget ya. Dulu waktu gue kecil tuh gue berpikiran kalau kita dewasa nanti tuh kita nggak punya masalah gitu. Tapi ternyata semakin kita dewasa tuh masalah nggak selesai-selesai. Kayak lo pacaran ada masalah, habis pacaran lo nikah ada masalah, habis nikah lo punya anak lo punya masalah gitu kan. Jadi kayak masalah tuh datang terus. Tapi kalau misalnya cara untuk menghadapinya dan gimana agar gue tetap bahagia gitu ya, menurut gue tuh ada beberapa hal sih. Yang pertama itu adalah mengontrol emosi gitu. Jadi kayak kontrol emosi itu lebih ke mengidentifikasi satu apa yang bisa lo kontrol dan hal apa yang nggak bisa lo kontrol. Jadi apa yang bisa lo kontrol ini maksudnya kayak diri lo nih, keadaan-keadaan yang variabelnya variabel yang variasinya gitu, itu tuh lo bisa kontrol. Contohnya misalnya emosi diri lo, nafas, pikiran lo, itu kan lo bisa atur. Tapi ada juga hal-hal yang di luar kendali lo atau di luar kontrol lo. Contohnya cuaca, keadaan hati orang lain, itu kan di luar kontrol lo gitu ya. Nah, menurut gue dengan mengidentifikasi itu, kita bisa jadi lebih fair dalam melihat sebuah kondisi, jadi kita nggak sedih. Kemudian, yang kedua tuh, gini Jal, gue pernah menonton TEDx, ini menarik banget. Karena TEDx ini dia bilang, jadi ceritanya dia lagi presentasi gitu ya Jal. Terus lagi presentasi tuh, ternyata dari 100 orang, yang ngeliatin dia tuh cuma 3 orang sampai 4 orang gitu. Tapi dia nggak sedih sebagai presentator. Karena, ya dia punya kesibukan sendiri gitu. Ketika dia mau memperhatikan saya, berarti itu value saya bisa diterima sama dia gitu. Jadinya kayak dia bodo amat gitu, kayak orang tuh mau kondisinya apa, itu nggak mempengaruhi tingkat kebahagiaan atau kesedihan dia. Gitu sih Jol. Jadi kayak itu gue aplikasikan di semuanya sih. Jadi kayak gue nggak ikut kena negatif emotionnya gitu. Jadi gue nggak ikut sedih gitu loh Jol. Jadi self control ya Nun, aku sebenarnya kuncinya ya Nun ya. Banget. Jadi bukan lo kontrol orang lain gitu, karena kita tangan kita cuma 2 gitu ya. Bener. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang ataupun komen gitu ya untuk kebenaran semua orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah self control diri kita sendiri ya Nun ya. Apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, dan reaksi apa yang kita berikan kepada orang lain gitu ya Nun ya. Apalagi kayak profesional kayak kita kan, maksudnya yang kayak kita udah kerja gitu, nggak semua hal itu bisa dibaperin gitu Jol. Iya, gue setuju banget sih yang kan? itu. Kan kalau semuanya dibaperin kita kayak aduh, berat banget kehidupan ini. Dan gue juga belajar ya Nun, kalau gue sendiri ya Nun ya, selain self control ya Nun, yang gue sangat aplikasikan dalam kehidupan gue, ditambah dunia profesional gue adalah dengan menerima ketidaksempurnaan itu sendiri gitu Nun. Kayak mungkin accept the imperfection. Iya, wah bener banget. Mungkin kayak zaman sekarang it's okay not to be okay gitu ya Nun. Kalau misalnya gue nggak apa-apa kok gitu. Kalau mungkin gue cuma bisa achieve 80 dan ada orang lain yang 90 gitu Nun. Dan itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan lo selama lo believe sama diri lo sendiri dengan apa yang lo kerjain gitu ya Nun ya. Gitu bener, sih Nun. Ini gue setuju banget sih poin ini, accept the imperfection. Jadi kayak lebih ke apa ya, kayak ya udah ini adalah gue yang memiliki ini gitu ya Jol ya. Iya bener-bener. Wah thank you banget nih, gue dapet informasi baru nih. Oke guys, kalau gue sums up, ada 3 cara to pursue our happiness. Yang pertama adalah being present. Jadi pikirkan bahwa kebahagiaan itu adalah sekarang, bukan fokus di masa depan dan masa lalu. Yang kedua adalah rasa syukur. Jadi rasa syukur itu adalah inti paling sederhana dari bagaimana cara kita mencari atau merasa bahagia. Nah yang ketiga dan yang paling penting itu adalah self-compassion. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita harus menerima kekurangan diri kita dan juga menerima diri kita apa adanya sampai akhirnya kita merasa lega dan kita bisa menemukan kebahagiaan. Nah, semoga video ini menambah referensi lo semua untuk mencari kebahagiaan kita masing-masing. Buat kamu biar gak ketinggalan video menarik lainnya, tonton terus loh ya. Dan tentunya subscribe YouTube channel Satu Indonesia.